Ada kembali di Sindo Today, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Warga Bangkok dikejutkan dengan lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan Rumah Sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Diduga lubang runtuhan itu dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi kawasan stasiun kereta bawah tanah. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan Rumah Sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan. Pemirsa, sebuah pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman telah menyerang kota selatan Eilat, Israel. Lebih dari 20 warga Israel dilaporkan terluka atas kejadian tersebut. Lebih dari 20 warga Israel terluka usai pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan oleh Houthi di Yaman meledak di Eilat. Drone jatuh di wilayah Eilat setelah pertahanan udara Israel gagal mencegat. Polisi memeriksa drone tersebut dan memperingatkan masyarakat agar menjauh dari lokasi pesawat tanpa awak yang jatuh. Hal ini terjadi beberapa hari setelah pesawat tak berawak lainnya menabrak sebuah hotel di kota resor Laut Merah. Petugas medis melaporkan di antara korban terluka terdapat 2 pria berusia 60 dan 26 tahun yang mengalami kondisi serius. Sementara seorang pria berusia 30 tahun mengalami luka sedang dan 19 orang lainnya mengalami luka ringan. Militer Israel mengakui upaya untuk mencegat drone tersebut telah gagal dengan 2 rudal pencegat Iron Dome ditembakkan ke pesawat tak berawak tersebut dan mencatat bahwa sirene telah membunyikan peringatan akan adanya serangan sesuai protokol. Ini bukan pertama kalinya Eilat diserang oleh militan Houthi sejak Israel melancarkan serangan di Gaza. Pemirsa, tank Merkava Israel hancur usai dihantam roket Yasin 105 milik pejuang Palestina. Ya, peristiwa tersebut terjadi di barat daya kota Gaza. Nampak pejuang Palestina mengintai tank yang tengah melintasi jalan. Pejuang kemudian menembakkan roket Yasin 105 ke arah kendaraan lapis baja militer Israel tersebut. Tank Merkava pun seketika hancur dalam insiden itu. Sebelumnya pada Senin lalu, IDF diketahui mengaku komandan brigade bersenjata ke-7 dari Batalion 77 tewas di Tel Al-Awa akibat terkena RPG. Sementara itu, Israel memperluas operasi militernya di kota Gaza yang bertujuan untuk membebaskan para sandera dan melenyapkan Hamas. Pemirsa, di saat pemimpin dunia menyerukan perdamaian di Palestina, Israel justru tidak berhenti melakukan genosida di Gaza. Sementara Indonesia bersiap kirimkan pasukan amankan Gaza. Serangan Israel ke Gaza terus dilancarkan saat pemimpin dunia berkumpul dalam sidang umum PBB di New York. Kali ini Israel menyasar kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, Palestina. Serangan ini menewaskan 5 orang, diantaranya anak-anak. Serangan udara dan serbuan pasukan darat menjajah Israel di kota Gaza menewaskan 36 warga Gaza. Sementara itu, Presiden Prabowo terus menyatakan dukungannya untuk negara Palestina.
20 pasukan pun akan dikirim ke Gaza untuk mengamankan proses perdamaian di sana. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Tidak hanya Presiden Prabowo, dukungan bagi negara Palestina juga diserukan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Presiden Kolombia Gustavo Petro bersuara lantang menyerukan untuk seluruh negara bersatu perang melawan Israel. Cada uno tiene que cambiar ya. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. Sementara itu, korban konflik di jalur Gaza terus bertambah. Bahkan rumah sakit di Gaza kini terancam tidak bisa merawat pasien karena kekurangan bahan bakar. 2 tahun aksi genosida Israel di Gaza telah membunuh sedikitnya 65.000 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengunjungi Kanada, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Belanda dan akan bertemu langsung dengan Raja Willem Alexander. Dari Bandara Internasional Ottawa, McDonald Cartier, Prabowo Subianto beserta rombongan segera menuju Bandara Schiphol, Belanda untuk melakukan kunjungan kenegaraannya. Sejumlah delegasi melepas keberangkatan Prabowo, diantaranya adalah Dubes RI untuk Kanada, Muhsin Shihab, dan Dubes Kanada untuk RI, Jess Dutton. Dalam kunjungannya ke Belanda nanti, Prabowo akan bertemu langsung dengan Raja Willem Alexander guna membahas hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya di Kanada, Prabowo melakukan 2 pertemuan penting yang menandai babak baru dalam penguatan hubungan kedua negara. Pemirsa, salam lintas agama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada penutup pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengundang perhatian media asing. Media asing menilai salam tersebut mengundang pesan simbolik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo. Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian, khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara Muslim, terutama di forum internasional.